Kedeng-kedeng ieu teh naon? Cenah puluhan pengunjung lembur Pakuan terlantar teu bisa balik. Sudah dapat arahan dari Pak Gubernur Jawa Barat. Mohon izin Bapak. Saya Rijal sudah mendapat bantuan dari Pak Gubernur Jawa Barat sebesar 4 juta rupiah. Pak Camat izin. Ini ya, Pak. Ya, bagi-bagi. Nah, terus kenapa gue bilang dia ketua KPAI? Lu lihat selama ini anak-anak yang di pinggir jalan, ya, bahkan anak-anak yang nakal ditanganin sama dia. Karena Allah sudah menjanjikan kan Quran kan, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Sendiri, satu kabupaten. Kenapa 400 miliar di situ? Karena ada anggota DPR yang menjadi banggar. Apa Jakarta gak macet tuh, Pak Dedi? Jakarta oke macet, Pak Dedi, tuh. Meledek ke Bandung, Pak. Ulas meledek Jawa Barat. Kade jaga, tanya cariosan. Kebijakan KDM itu terlalu populis dan penuh dengan logika simplistik. Kayak KB untuk yang miskin terima bansos, memasukkan siswa nakal ke barak, bahkan nyemplung berenang gorong-gorong alias selokan gitu. Seolah beliau ini mengenali masalahnya, tetapi tidak menyentuh akar atau inti masalah serta solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya Lur, ketemu lagi nih Lur. Kita seperti biasa akan mereaksi beberapa video yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, ya kan, the one and only, ya, gubernur kebanggaan kita. Oke Lur, kita lanjut next video. Kedeng-kedeng ieu teh naon? Cenah puluhan pengunjung lembur Pakuan terlantar teu bisa balik karena berharap bantuan ti KDM. Eta dinsos nepi ka pusing. Jeung deui menurut data dinas sosialnya aya 64 orang anu terlantar di lembur Pakuan. Eta teh lain warga Jawa Barat, warga luarnya, luar provinsi Jawa Barat. Ari sia ka lembur Pakuan teh rek naon kehead, ngadon ngabalangsakeun sorangan. Sakirana teu gablek duit mah cicing di imah. Lagian batu mah ka lembur Pakuan teh tujuanna arek wisata, lain rek ngadon menta-menta. Lucu rek ngadu, rek minta tulung ka Deddy Mulyadi. Heuh da sia teh warga luarnya, sia oge sarua meureunana boga gubernur. Kunaon jauh-jauh ti Sumatera, ti Jawa Tengah, ti Jawa Timur, ngaduna ka gubernur Jawa Barat, ka Kang Deddy Mulyadi. Ari sia teh diaku warga ku gubernur sia. Ya Lur, jadi lagi rame nih ya fenomena banyak orang dari mana-mana tuh datang ke lembur Pakuan. Nah lembur Pakuan itu tempat tinggalnya KDM Lur, Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi sama KDM kampungnya itu disulap menjadi destinasi wisata sebenarnya. Jadi banyak sawah gitu kan terhampar, terus banyak tukang dagang. Ya jadi mengakomodir warga-warga sekitar untuk mendapatkan pemasukan gitu tujuan awalnya itu. Nah kan lumayan nih gitu kan. Karena KDM kan lagi viral nih, jadi akhirnya orang kepo nih pengen tahu. Cuman sayangnya tuh ya banyak dimanfaatin gitu sama orang dari mana-mana dateng, ngadu nasib maksudnya. Ngadu nasib itu maksudnya minta dibantu, punya permasalahan gitu. Ya mungkin karena ngelihat Kang Deddy kan sangat dermawan gitu ya. Ya cuman mungkin jangan sampai membebani lah gitu. Kalau mau main aja gitu Lur ya. Oke kita lanjut. Ongkos kan bisa lah ya, orang kan berarti. Kita udah nanya semalam sama Teh Mega ya, 800.000. Ambil dari situ ya Mas. Ibu boleh buat beli tiket. Biar dipastikan Hari ini pulang gitu. Abangnya ini saya Rizal. Sudah dapat arahan dari Pak Gubernur Jawa Barat. Mohon izin Bapak. Saya Rizal sudah mendapat bantuan dari Pak Gubernur Jawa Barat sebesar 4 juta rupiah. Pak Camat izin. Ya, hari ini kita pastikan 1 jam pulang. Diantar. Ke PO bis arah ke Padang. Tuh kan jadi membebani coba. Datang nggak diundang, pulangnya pengen diantar. Udah kayak jelangkung. Jelangkung gimana jelangkung? Dikasih duit 4 juta diantar ke bis, itu bisa pasti dibayarin Lur. Nah memang gimana ya, Kang Deddy Mulyadi sangat baik gitu jadi orang. Cuman sayang itu suka dimanfaatin. Ya nggak salah juga sih warga datang gitu kan. Nah cuman ya jangan membebani lah. Itu maksudnya kalau memang ada ongkos, punya ongkos sendiri pulang pergi buat nginep di sana sehari 2 hari silahkan aja, nggak jadi masalah. Cuma jangan ngadu gitu, maksudnya nggak punya ongkos nih, nggak bisa pulang, jadi terdampar di situ, ya kan. Tuh dikasih uang saku 4 juta, wah kurang baik bagaimana. Luar biasa emang KDM nih. Kalau orang-orang udah diusir Satpol PP tuh. Kita lanjut. Amin, usaha
ngaran budakna Al Banjiria. Ini kalau punya anak namanya Al Banjiria. Nah, tinggal dia. Nah, sok tinggal bagi diatur ya, sok diatur. Jadi Pak RT. Nah, diatur. Mana kuenya? Sudah ada satu guna ya. Nah, diatur minumna. Dalam kadut kena jangan dalahar. Nah, ayo. Rumah terang aja. Oke, Pak. Mohon. Ya. Nanti melahirkan anaknya kalau perempuan Ani Al Banjir ya. Sini, foto, ayo banjir foto. Ya. Ya. Ya dipoto, ayo fotonya. Ini saya bersama Pak DPRD, Pak Dedi, Haji Pak Dedi. Alhamdulillah bisa ketika ini. Semua yang jelas. Awas potong siapa? Mana masak potong? Dan Pak. Itu aku apa cara kayak gini? Turunin. Ini nanti pada dia. Mana koordinatornya? Tuh. Oke. Ini buat teman-teman. Sini Pak. Ya, bagi. Bagi. Telur gaya Kang Deddy tuh gitu. Ada bencana beliau tuh turun. Nah, ini video lama ya, waktu beliau masih jadi anggota DPR RI kalau nggak salah, kejadian banjir. Nah, udah ngasih duit, ngasih bantuan. Iya, makanya kalau ada yang bilang pencitraan, tar dulu nih gitu. Lihat dulu rekam jejaknya, itu terjadinya kapan. Kalau terjadinya barusan-barusan aja sih ya boleh jadi. Ini mau dari lama gitu ya. Terus yang kedua yang ngatahin dia nih menista agama, yang anti Islam, ya lihatlah video begini. Jangan apa-apa tuh dianggap pencitraan, dianggapnya ada maunya. Mana ada sih pejabat yang kayak beliau, coba lihat. Itu kan tulus sambil bercanda ke warga. Tahu nggak tujuannya apa? Menghibur, karena warganya lagi kena musibah. Itu adab yang kurang tinggi bagaimana coba? Udah ngasih bantuan, makanan ya kan? Ngasih duit juga, terus kemudian menghibur, bikin lucu-lucuan. Kayak tadi kan ibu yang lagi hamil, ntar anaknya Siti Al Banjiria. Bagus juga itu. Kita lanjut. Ujuk dah. Pagi-pagi gue ditanya sama temen gue nih. Dia nanya, siapa sih presiden Indonesia katanya? Gue jawab, Pak Haji Prabowo. Dia tanya lagi, siapa sih gubernur Jawa Barat? Kata dia nih. Gue bilang, Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi nih, siapa sih menteri sosial? Kata dia. Gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi, siapa sih menteri lingkungan hidup? Gue tanya lagi, gue bilang lagi nih sama dia, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih menteri kehutanan? Kata temen gue nih, gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih menteri lingkungan hidup? Gue jawab, Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih ketua KPAI? Gue jawab lagi kan, Kang Deddy Mulyadi. Lah, kata temen gue, kok Deddy Mulyadi semua? Nih, gue jelasin sama lu ya, Kenapa gue bilang dia menteri lingkungan hidup? Lu lihat, lingkungan daerah Bekasi yang tadinya kumuh itu, kalinya, sekarang lu lihat sendiri. Cakep, ya kan? Nah, terus kenapa gue bilang dia ketua KPAI? Lu lihat selama ini, anak-anak yang di pinggir jalan, ya, bahkan anak-anak yang nakal, ditanganin sama dia. Bukan cuma pakai mulut, langsung action. Anak-anak yang putus sekolah, disekolahin sama dia, ya kan? Anak-anak yang kagak punya orang tua, ada yang diangkat jadi anak sama dia, ya kan? Betul nggak? Nah, terus apa lagi? Menteri Kehutanan, lu jangan salah. Menteri apa namanya, Kang Deddy Mulyadi nih, kalau masalah hutan, dia paling kagak mau hutan itu dibabat. Benar nggak? Apalagi sekarang lu mau? Hah? Menteri apa lagi? Ya kan? Ada semua di Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Lihat sampah-sampah diberesin sama dia.
mulai dari ada sampah di kali, ya kan, sampai yang ada di pasar, sama dia semuanya diberesin. Betul nggak? Menteri Sosial, nih, Menteri Sosial, lu tahu sendiri nih, kemarin tuh yang ada kecelakaan apa namanya itu, yang orang tuanya kena ledakan, anak-anaknya itu langsung disantunin. Yang di Garut 50 juta satu orang, satu kepala keluarga. iya ya. Apalagi lu kan semua ada di Kang Deddy Mulyadi. Makanya nih calon-calon RI kita dukung dari sekarang programnya. Lu jangan banyak nyinyir makanya ya. Cuman sayangnya banyak yang ngatain ini bang, one man show leadership. Waduh. Ya katanya semuanya mau diborong. Ya kalau memang mampu kenapa enggak? Kalau memang kebijakannya bagus kenapa enggak? Ya enggak Lur? Oke. Ya kan, dan semuanya kan straight to the point gitu, langsung ke titik permasalahan. Sekarang kalau harus berkoordinasi, kalau cuman bikin ribet ya buat apa juga? Ya kalau memang sendiri masih bisa di handle sama KDM ya kenapa enggak gitu, sama Kang Deddy ya kan? Gitu ya, itulah kadang-kadang di kita ini ada kita kalau berdoa pengen dikasih pemimpin yang baik, giliran dikasih pemimpin yang baik dinyinyirin. Kami mikirin gitu ya, berimajinasi gitu. Tuhan tuh mungkin gini, ini orang Indonesia maunya apa sih? asal sholat, asal beribadah, doa, pengen dikasih pemimpin yang baik. Lah ini udah gue turunin pemimpin yang baik, lah malah dinyinyirin gitu. Ya inilah dinamika di tempat kita tuh gitu kadang-kadang. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Karena Allah sudah menjanjikan kan Quran kan, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatku. Yang disebut bersyukur itu apa? Hanya berucap alhamdulillah. Ya ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Alam bercerita. Rawat alam dengan baik, jaga alam dengan baik, kemudian sampahnya kelola, air sungainya tidak boleh tersumbat, tanahnya tidak boleh kosong, nanti kita akan menjadi negara yang makmur. Ya, betul sekali gitu kan. Ya memang harus dijaga alam gitu. Dan konsistensi dari Kang Deddy untuk menjaga alam itu udah luar biasa. Dari dulu beliau sangat paham betul bagaimana cara mengelola alam gitu. Gimana biar kita itu bisa sejahtera ya dengan tidak menciderai alam gitu. Ya karena alam ini memang sangat penting ya. Kita kan hidup bergantung sama alam. Dari air kita minum, dari tanah kita bisa menanam tumbuhan ya kan, buah-buahan. Kemudian kita bisa menghasilkan dari tumbuhan itu bisa menghasilkan ternak gitu Lur. Nah ya baik, cuman anehnya ya masih ada aja orang yang malah mempermasalahkan simbol, malah mempermasalahkan nama rumah sakit gitu. Teka hati aing ngalieur, aduh jelema teh. Kita lanjut. Saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu biru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Benar. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun
siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Engke bakal dipilih, eta bakal ditiup ku aki, engke THT orang Jawa Barat digeterkeun. Itu biasanya kalau perdukunan. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Dulu percaya klinik gak? Percaya mistis gak? Klinik-klinik gitu percaya gak Lur? Kalau kami sih gak percaya gitu. Ya anehnya Kang Deddy ini malah dianggap musyrik gitu. Ya klinik itu kan orang-orang yang musyrik itu kan klinik banget ya. Suka bikin ya apalah gitu kan. Ya ini bukan kata siapa-siapa, kata kami sendiri. Kami pernah gitu ngalamin waktu kami dulu masih berjualan gitu kan. Jadi ada temen dagang lah di sebelah itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kenapa gitu lagi sepi lah pokoknya jualan udah beberapa hari. Tiba-tiba temen kami itu ngomong, Kang, hayo tuh orang ka guru orang gitu. Kata temen yang dagang, guru naon gitu, guru apa gitu. Ya kan dagang tuh sepi wae. Orang nengan syariat tuh ka guru orang. Ini kan jualan sepi aja. Ayo kita nyari syariat. Syariat itu maksudnya kayak semacam ya minta petunjuk lah gitu kan supaya rame jualannya. Terus sama kami giniin, ditanya kan, eta guruna dagang apa lain? Itu gurunya jualan apa enggak gitu. Ih nyante, iya enggak gitu kan. Lah terus orang rek naon kadinya. Terus kita mau ngapain ke sana gitu kata kami kan. Ya nggak apa-apa kita minta petunjuk aja, orang minta syariat abe rame. Ya dengekeun gitu kata kami nih ya. Nih dengerin. Suruh dagang dulu gurunya. Kalau jualannya rame, dagangnya rame, baru kita ke sana minta ilmunya gitu supaya jualannya rame. Oke. Gitu. Kalau cuma dijampe-jampe, dikasih doa, air doa segala macam nggak percaya Lur. Kalau mau minta yang kayak gitu, ya ngapain jauh-jauh ke sana nih? Ya ini logika berpikir aja rasional. Sekarang kita dikasih fasilitas sama Tuhan nih. Ya kalau untuk yang beragama Islam tuh kan setiap hari gitu kan, bahkan 5 kali. Itu kan buat meminta sama yang punya hidup dan kehidupan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Syaratnya gampang banget. Tinggal ngambil wudhu, ngadep kiblat. Begitu ajan, enggak, laksanakan sholat. Udah lakukan sholat, minta dah tuh sama Tuhan tuh. Gitu. Ya ngapain kita harus ngeluarin ongkos lebih? Sekarang kita perjalanan waktu, ya kan? Berarti kita kan nggak jualan, udah nggak dapet pemasukan, udah jelas banget. Yang kedua, kita harus ongkos. Nanti sampai sana ngasih lagi ke yang ngasih syariat, gitu loh. Jadi kalaupun misalnya tiba-tiba rame, ya sarojeng bohong, sarojeng wadul sama aja. Ya kan modal juga gede gitu. Kalau kami tuh selalu berpikir kayak gitu. Ya kalau sekarang ada yang gampang, ngapain yang susah? Nah ini memang menjadi permasalahan tersendiri Lur. Bahkan ya kalau kita ini bahkan yang paling parah gini, itu bersembunyi atau berkedok di balik agama, seolah-olah ziarah itu minta karomah, minta barokah gitu ke makam. Ya Allah, itu kasihan loh. Ya jujur aja kami ngeliatnya, karena kan di sana kan harus masukin keropak tuh duit. Nah belum yang minta-minta, belum di sana berhari-hari berziarah di sana, belum makannya, belum minumnya, ongkosnya. Rek naon olok-olok duit, mau ngapain? Udah ketahuan ya, orang yang sudah meninggal, walaupun dulu dia orang sakti, orang wali mungkin gitu kan, atau orang yang memiliki karomah, begitu meninggal Lur, itu udah kan ada hadisnya, putus hubungan anak Adam kecuali 3 perkara. 1 doa anak yang soleh, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 amal jariyah.
Jadi kalau kita mau minta didoain sama orang sudah meninggal, itu ya udah nggak bisa. Justru kita yang mendoakan. Nah, cuman ini dibungkus seolah-olah ya kita ke sana itu mendoakan. Padahal sampai sana tuh minta, hati-hati loh, itu yang musyrik. Gitu. Nah, kita dengar tadi KDM ngomong begitu. Kira-kira di mana sih nilai kemusyrikannya? Kami mah nggak percaya, makanya kami selalu mendukung Kang Deddy ini karena cara berpikir beliau dengan cara berpikir kami itu 11-12 gitu. Jadi ada keterikatan batin aja gitu, ada ketertarikan tuh, wah ini orang insya Allah bener gitu, karena rasionalnya jalan, logikanya jalan, hati nuraninya juga jalan gitu Lur. Oke, kita lanjut Lur. Jadi jangan musyrik-musyrik klinik-klinik lagi ya Lur ya. Jangan jadiin pegangan. Kalau untuk sumber referensi silahkan gitu, tapi jangan jadiin pegangan, karena pegangan itu hanya kita mintanya ke Allah aja ya, ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Standarisasi formulanya tidak ada. Maksud saya gini, katakanlah misalnya, oke, saya gubernur ya, ya gubernur, ini kabupaten, bupati A, B, C, D, ada wilayahnya, jumlah penduduknya, ada formula yang diatur oleh undang-undang. Misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu ada undang-undang yang aturnya, pajak air permukaan ada undang-undang yang aturnya. Tetapi mengenai bantuan keuangan gubernur menjadi otoritas gubernur dan DPR, dan itu besar banget. Itu saya katakan, itu Purwakarta pernah tidak mendapat sama sekali 0. Di masanya siapa tuh? Yang sekarang pernah, yang zaman saya dulu pernah, sampai saya marah baru dapat. Zaman siapa sih? Saya dulu zaman Pak Her. Nah, tapi waktu itu otoritasnya dipegang betul DPR. Setelah saya datang ke DPR baru dikasih. Zaman sekarang juga ada, pernah nggak dapat itu di tahun, nggak tahu tahun kemarin kalau salah. Waktu Kang Emil. Iya. Apa masalahnya? Nggak tahu. Masa sih Anda tidak dapat sama sekali? Biasanya dapat berapa? Bupatinya yang lain, bukan saya. Iya, biasanya dapat berapa? Iya, tidak ada standarnya. Itu bisa bantuannya numpuk di satu kabupaten bisa 400 miliar. Sendiri satu kabupaten. Kenapa 400 miliar di situ? Karena ada anggota DPR yang menjadi banggar. Oh, berarti kan itu bukan karena gubernurnya, Kang Deddy. Tapi ya kan SK-nya SK gubernur. Artinya dia bisa menolak ketika dikondisikan oleh anggota DPR. Kenapa terjadi itu? Karena tidak dibikin standarisasi, SOP-nya nggak dibuat. Kalau dibuat SOP-nya bahwa bantuan gubernur itu adalah persyaratannya A, B, C, D, maka besarannya dibuat berdasarkan jumlah wilayah, kemudian jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan infrastruktur yang masih buruk. Itu bisa. Kan ini enggak, ini berdasarkan aspirasi saja. Nah, jadi kebongkar Lur ya kan? Kebongkar. Nah, makanya banyak yang nggak seneng sama KDM itu, Kang Deddy Mulyadi, yaitu jadi kebongkar semua yang selama ini masyarakat nggak ngerti, nggak tahu. Ya inilah contoh pemimpin yang transparan gitu, speak up, jadi masyarakat tahu. Kan jadi malu nih gitu ya, kayak tadi kan disebutnya anggota DPR, DPRD gitu loh. Ya makanya banyak yang wajar kalau banyak yang nggak suka sama beliau, karena beliau terlalu bukan terlalu, memang harusnya seperti ini sih pemimpin. Jadi terbuka biar masyarakat ngerti gitu. Oke, kita lanjut Lur. Apa Jakarta gak macet no, Pak Deddy? Jakarta oke macet Pak Deddy tuh. Wah ribu kieu. Pak Deddy jarua Jakarta oke macet ribu. Nah, atuh dah Jakarta emang tiba lagi macet. Eta kan kakarak ayeuna-ayeuna doang, anu cenah Bandung macet teh. Gitu dah sebenarnya mah naonnya. Di Jakarta emang tiba lagi macet wae. Nyemeur ayeuna aya pertumbuhan gitu, pertumbuhan ekonomi. Jadi loba orang Bandung anu bogan mobil sugan. Gitu nya nilai positif lah. Jadi ulah di framing seolah-olah di Bandung teu diurus gitu. Nya lelaunan kedeung ge rapi. Eta kan urut nu gubernur baheula lain. Kita lanjut. Ngeri. Pramono Agung mengatakan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia. Lain Pak Pramono, Gubernur Jakarta kade ulas omong-omongna di dinya ngomong gitu make lembaga survei anu tidak terkenal.
So, mana hasil survei dari lembaga-lembaga lain ada tidak yang mengatakan bahwa Bandung sebagai kota termacet? Ulah sadar, Bapak teh teu bisa mengantisipasi kemacetan di Jakarta, ulah sok ngaledek ke Bandung, Pak, ulah sok ngaledek Jawa Barat, kade jaga etanya cariosan. Parah asbun pisan gubernur teh ieu mah. Emosi sih Akang nah. Tong emosi ya tukang. Ya ya gitu ya, bisa jadi benar gitu kan, karena lembaga surveinya tidak terkenal, bisa jadi, atau ya banyak faktor lah ya. Intinya kita nggak usah fokus mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, nomor sekian, bukan. Cuman bagaimana caranya kita melahirkan sebuah program sebagai pemimpin gitu ya, melahirkan sebuah program yang bisa diadopsi untuk setiap kota yang mengalami permasalahan kemacetan. Karena ini sering dijual-jual lur, macet, miskin, itu sering dijual pada saat kampanye. Lowongan kerja tuh, bener nggak? Ya kalau udah kampanye tuh jadi kayak seolah-olah dipelihara gitu, memang nggak mau diatasi. Sebenarnya ada gitu solusinya, cuman kayak dibiarin aja gitu, karena nanti kalau ini udah beres, mereka pas pada saat kampanye tuh mau jual apa? Karena kan udah beres, udah nggak macet, masyarakatnya udah nggak miskin, ya kan, udah pada kerja semua. Bingung mau kampanye apa yang mau dijual gitu ya. Ya bener nggak? Kan kalau kampanye kan begitu, nanti pilih saya, nanti akan saya siapkan sekian juta lapangan kerja, kita akan ini kemiskinan, kita akan mengatasi kemacetan, banjir tuh. Lah nggak jadi malah boro-boro ingat gitu, nggak sesuai gitu. Lanjut. Kebijakan KDM itu terlalu populis dan penuh dengan logika simplistik, kayak KB untuk pria miskin terima bansos, memasukkan siswa nakal ke barak, bahkan nyemplung berenang di gorong-gorong alias selokan gitu. Seolah beliau ini mengenali masalahnya tetapi tidak menyentuh akar atau inti masalah serta solusinya. Sebenarnya begini ya, bagaimana kita akan menyentuh akar kalau kita tidak melihat batang sama sekali? Lu mau mulai dari mana? Lu mau mulai dari biji lari ke batang. Itu kalau diibaratkan sebuah pohon gitu. Ini pertanyaannya, bagaimana kita akan menyentuh akarnya kalau kita tidak tahu masalahnya? Itu dulu aja gitu. Jadi notice ya, saya tidak bilang kalau KDM itu tidak boleh dikritik hingga harus diputuskan. Puja kurang ajaib, jika gitu ya. Perlu ada kritik, memang itu wajib. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai logika simplistik itu tidak solutif, ini tergantung sudut pandang kita. Apakah kita memandang logika simplistik itu sebagai sebuah kesimpulan atau sebagai sebuah strategi gitu? Karena kalau kita berbicara simplistik sebagai kesimpulan akhir ya, itu jelas tidak solutif karena itu adalah induksi dangkal. Tetapi kalau kita bicara mengenai strategi, simplistik ini sebetulnya tahapan pertama sebelum transisi kepada tahap yang lebih kompleks atau problem solving secara holistik. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan oleh KDM itu bentuknya adalah konstruktivis yang biasanya dimulai melalui pengalaman serta refleksi masyarakat. Nah, dalam ilmu kebijakan publik ada yang namanya konsep incrementalism. Ini adalah tahapan kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, serta evaluasi. Ini kenapa kebijakan publik itu sering berkembang bertahap dan simplifikasi pada awalnya. Simplistik yang dimaksud ini sebenarnya tools atau action cepat sebelum kepada tahapan yang berlapis. Gue tidak bermaksud untuk bias optimis ya. Kebijakan yang awalnya terlalu kompleks itu malah cenderung bisa beresiko untuk gagal atau berakhir dengan analisis paralisis gitu. Dan kompleksitas tanpa fondasi mulai dari kepercayaan masyarakat, pemahaman masyarakat, bahkan tidak didukung masyarakat, hanya akan menciptakan ilusi pemahaman saja dan cuman bisa bikin masyarakat itu tersesat dalam istilah teknis dan tertipu dengan kerumitan yang semu. Nah ini gitu. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Jadi saya pikir logika simplistik yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bentuknya adalah proaktif, ya. Ini bukan reaktif. Jadi ini beda loh antara proaktif dan reaktif. Karena sejauh ini di Jabar ya, siapa yang pernah seresponsif ini sejauh ini yang paling jauh gitu. Ibaratkan kita melihat kebakaran gitu. Pertama yang kita lakukan adalah memadamkan apinya, bukan memikirkan arus listriknya gitu. Kalau kita memang mau berbicara logika simplistik kepada kebijakannya ya, maka yang dibandingkan adalah parameter kebijakannya, bukan menyerang personalnya Mulyadi Mulyono bukan gitu. Jadi what the fuck lah, to be true gitu. Ya udah semua tuh perlu progres gitu. So let him cook ya. Sekarang gue pengen tahu pendapatmu. Ya setuju ya, itulah seperti kami bilang gitu, bahwasannya apa yang dikerjakan oleh KDM itu baru tahap awal, kan semuanya bertahap. Nah yang dimaksud sama KKN itu seperti itu. Jadi apa tadi bahasanya ya, mohon maaf nih kami bukan orang pintar gitu kan. Kakak ini lebih pintar gitu, ngomongnya keren banget. Nah itu logika simplistik itu tadi yang dimaksud dengan populis dan simplistik itu. Jadi dia dari
kalau untuk sebagai kesimpulan akhir, problem solving memang nggak bagus. Tapi kalau untuk salah satu dari tools ya untuk manajemen ataupun mengatasi permasalahan yang nanti puncaknya ntar problem solvingnya berkelanjutan, itu baru oke, bener. Contoh, misalnya kan Bangli digusur. Nah, Bangli digusur kan muncul nih, muncul isu baru apa? Terus yang digusur ini mau kemana? Gitu kan jelas untuk menggusur Bangli ini itu sudah ada regulasi, dalam artian itu kan bukan tanah milik warga tapi tanah negara, jadi kekuatannya kuat digusur. Nah muncullah problem baru secara sosial. Nah yang dagang di situ menghasilkan uang di situ, nyari duit di situ, kemana mereka harus nyari duitnya kan gitu kan. Nah itu nanti akan bertahap karena kan sekarang lagi proses digusur, penggusuran, kemudian dicor jalannya. Nah saya yakin nanti pasti akan ada solusinya kemana warga-warga kan didata nih, warga yang ada di situ siapa. Buat apa pendataan itu? Untuk pegangan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintahan KDM Kang Deddy Mulyadi mendata, kemudian nanti akan dipanggil nih gitu. Nah ini ada tawaran, misalnya dibikininlah pasar atau dibikinkanlah pusat niaga yang dikelola oleh pemerintah. Nanti diundang, kamu mau nggak dagang di sini? Sistemnya sewa atau bagaimana? Itu pasti ke sana larinya. Gitu, termasuk yang pengangguran, ya pelan-pelan lah, bersabar dulu sambil mencari-cari. Nanti pasti dipikirkan karena Kang Deddy lagi ngurusin satu masalah banjir ya, bencana. Kemudian dua masalah pendidikan, kenakalan remaja gitu ya. Nah yang ketiga penertiban biar tempatnya enak, karena beliau ini orangnya bersih. Kang Deddy Mulyadi itu nggak suka sama yang kotor-kotor. Dan orang-orang yang beriman itu pasti suka dengan kebersihan gitu loh. Ya makanya aneh kalau Kang Deddy ini dipelintar-pelintir, dinyinyirin, bahkan ya ada yang ngatain yang macam-macam lah dengan orang yang katanya ngerti agama. Kami nggak setuju karena Kang Deddy Mulyadi ini sejauh ini seorang pemimpin, sebagai pemimpin yang proaktif gitu tadi kata si tetehnya ya. Nah proaktif, nah bukan reaktif. Reaktif itu dicolek nampol gitu loh. Mau dicubit nggak mau nyubit, mau nyubit nggak mau dicubit. Kalau KDM nggak proaktif. Jadi proaktif itu ketika ada bencana beliau langsung turun, berbagi bantuan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kenapa seperti itu? Nah jadi bukan untuk populis sebenarnya, tapi untuk mengetahui akar permasalahan dari warga yang memang setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit itu tinggal di situ, yang lebih paham daripada dipanggil kadisnya, kepala dinasnya, lurahnya, camatnya yang mungkin belum tentu mengerti, memahami apa yang terjadi di tempat kejadian gitu lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Silahkan kalian berkomentar. Jika kalian rasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan terhadap circle kalian. Dan silahkan berkomentar, tuangkan pendapat kalian. Kita di sini bebas aja berdemokrasi, cuman tolong dijaga komentarnya ya. Jangan berkomentarlah yang baik dan bijak. Jangan mendiskreditkan siapapun, jangan menghina siapapun, dan jangan membuli siapapun. Ya Lur ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.